Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Farah Fikria, dan dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja keras saya mengenai tata surya. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum mengenai tata surya? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Di dalam tata surya terdapat objek-objek. Objek-objek tata surya tersebut termasuk 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami, meteor, asteroid, komet, dan masih banyak lagi. Terdapat 8 planet di dalam tata surya. Kedelapan planet tata surya tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Merkurius memiliki orbit yang sangat elips dengan eksentrisitas 0,21. Hal itu yang membuat Merkurius kadang-kadang menjadi planet terdekat dari bumi. Merkurius membutuhkan sekitar 87,969 hari bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Struktur Merkurius. Kerak Merkurius memiliki penampilan dataran seperti kuda dan kawah yang berat. Memiliki inti besar yang kaya zat besi dengan kandungan besi lebih tinggi dalam tata surya. Menurut ensiklopedia, Merkurius memiliki periode rotasi sebanyak 59 hari, periode orbit 88 hari, suhu permukaan 167 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 58,6 km. Yang kedua ada Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari. Venus tidak memiliki satu bulan pun, perbedaan yang hanya dimiliki oleh Merkurius di antara planet-planet di tata surya. Venus adalah planet terestrial dan kadang-kadang disebut planet saudara bumi karena ukuran, massa, kedekatannya dengan matahari, dan komposisi curahnya yang serupa. Sekitar 80% permukaan Venus ditutupi oleh dataran vulkanik yang halus, terdiri dari 70% dataran dengan punggung keriput dan 10% dataran halus atau berlobang. Ternyata Venus memiliki gunung berapi beberapa kali lebih banyak dari bumi dan memiliki 167 gunung berapi besar. Venus juga memiliki atmosfer yang sangat padat, dan planet ini termasuk paling terang di tata surya. Dan uniknya, planet ini tidak memiliki satelit alami. Struktur Venus. Venus memiliki struktur internal yang serupa dengan bumi. Keraknya berupa batuan silikat padat sebagian besar basal, mantel berupa batuan silikat padat, inti luar berupa besi cair dan nikel, inti dalam berupa besi padat dan nikel. Menurut ensiklopedia, Venus memiliki periode rotasi sebanyak 243 hari, periode orbit sebanyak 225 hari, suhu permukaan 462 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 108 km. Yang ketiga ada Bumi. Bumi merupakan planet terbesar dari 4 planet terestrial. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh lautan air asin dan 30% sisanya diambil oleh 7 daratan-daratan. Permukaan luar bumi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang kaku atau lempeng tektonik yang bermigrasi melintasi permukaan selama jutaan tahun. Kemiringan aksial. Saat ini bumi dimiringkan pada porosnya sebesar 23,4 derajat, menghasilkan variasi musiman dalam iklim dan cuaca di seluruh permukaan planet ini selama setahun. Bumi juga memiliki medan magnet yang dihasilkan untuk membentuk magnetosfer, dan satu-satunya satelit yang dimiliki bumi adalah bulan. Struktur bumi. Keraknya berupa batuan silikat padat sebagian besar basal. Kerak bumi bersama dengan bagian mantel paling atas membentuk litosfer. Litosfer dipecah menjadi serangkaian lempeng tektonik yang mengambang pada bagian yang lebih elastis dari mantel atas. Gerakan lempeng-lempeng ini memunculkan gempa bumi dan gunung berapi. Mantelnya berupa batu silikat padat, inti luar berupa besi cair dan nikel, inti dalam berupa besi padat dan nikel. Yang keempat ada Mars. Telah diketahui bahwa Mars adalah planet terkecil kedua di tata surya dengan tampilan kemerahan permukaan Mars yang disebabkan oleh oksida besi atau karat. Mars ini memiliki lanskap dramatis dan memiliki gunung tertinggi yaitu Olympus Mons dan ngarai terbesar yaitu Valles Marineris. Memiliki 2 satelit alami kecil yaitu Phobos dan Deimos dan dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang dari bumi. Struktur Mars. Struktur Mars terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Kerak berupa batuan basaltik kayu besi, mantel berupa batu silikat padat, inti berupa sebagian besi cair, nikel, dan belerang. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di dalam tata surya. Planet ini juga planet yang paling mirip dengan matahari dalam hal komposisinya. Planet ini juga berputar lebih cepat pada porosnya daripada planet lain. Memiliki atmosfer membentuk pita warna yang berbeda, Jupiter juga memiliki 79 satelit atau bulan, dan termasuk planet paling terang keempat setelah matahari, bulan, dan Venus. Struktur Jupiter.
Struktur utamanya terdiri dari bahan gas dan cairan, terdiri dari atmosfer, mantel, dan inti. Atmosfernya berupa molekul hidrogen dan helium, mantelnya berupa logam cair hidrogen dan helium, intinya berupa batuan padat yang padat. Ternyata Jupiter ini juga memiliki periode rotasi selama 9 jam 55 menit, periode orbit selama 11,9 tahun, suhu permukaan negatif 120 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 779 J km. Yang keenam, ada Saturnus. Dengan pengamatan, kita bisa mengetahui bahwa Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan satu-satunya planet yang kurang padat dari air. Cincin-cincin tersebut terdiri dari kristal es air dan sejumlah kecil batuan. Saturnus ini juga memiliki setidaknya 150 satelit atau bulan. Struktur Saturnus. Interior Saturnus mirip dengan Jupiter, menjadi planet paling tebal dengan diameter garis khatulistiwa dan polarnya bervariasi hampir 10%. Struktur Saturnus juga terdiri dari atmosfer, mantel, dan inti. Atmosfernya berupa molekul hidrogen dan helium, mantelnya berupa logam cair hidrogen dan helium, intinya berupa batuan padat yang padat. Menurut ensiklopedia, Saturnus berotasi pada sumbunya selama 10 jam 39 menit, periode orbitnya selama 29 tahun, suhu permukaannya negatif 139 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 9,57 SA. Kemudian yang ketujuh ada Uranus. Telah diketahui bahwa Uranus adalah planet raksasa gas tata surya terbesar ketiga, dan Uranus ini termasuk planet terdingin. Uranus ini memiliki kemiringan sumbu 97,77 derajat, dan planet ini pertama ditemukan oleh astronom Inggris bernama William Herschel pada 1781. Uranus ini muncul sebagai bintang redup di bawah kondisi langit gelap dalam tata surya. Uranus ini ternyata memiliki 5 satelit. Struktur Uranus. Warna sian pada Uranus disebabkan oleh penyerapan lampu merah oleh metana atmosfer. Struktur Uranus terbagi lagi menjadi 3, yaitu atmosfer, mantel, dan inti. Atmosfer berupa gas hidrogen, helium, dan metana. Mantel berupa es air, amonia, dan metana. Intinya berupa silikat atau besi nikel batu. Periode rotasi Uranus selama 17 jam 14 menit, periode orbitnya 84 tahun, suhu permukaannya negatif 210 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 19,2 SH. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Planet ini memiliki gravitasi permukaan yang hanya dilampaui oleh Jupiter. Neptunus ini ditemukan murni berdasarkan prediksi matematika pada tahun 1846, dan planet ini memiliki 14 satelit. Struktur Neptunus terdiri dari 3, yaitu atmosfer, mantel, dan inti. Atmosfernya berupa gas hidrogen, helium, dan metana. Mantelnya berupa es air, amonia, dan metana. Intinya berupa silikat atau besi nikel batu. Neptunus ini memiliki periode rotasi selama 16 jam 6 menit. Periode orbitnya 165 tahun, suhu permukaannya negatif 200 derajat Celcius, dan jarak rata-rata dari matahari 30,1 SA. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai planet besar yang ada di tata surya. Dan ternyata di tata surya itu juga ada planet kerdilnya loh. Salah satunya yaitu Pluto. Pluto adalah planet terbesar di sabuk Kuiper. Pluto ini termasuk planet kerdil yang paling besar dan memiliki sumbu dengan kemiringan sumbu 120 derajat. Pluto ini memiliki 5 bulan atau satelit dan ditemukan pada 1930 oleh astronom bernama Clyde Tombaugh. Warna planet ini bervariasi antara warna hitam arang, oranye gelap, dan putih. Struktur Pluto terdiri dari 3, kerak, mantel, dan inti. Keraknya berupa es nitrogen, mantelnya berupa es air, dan inti berupa batuan padat yang padat. Pluto berotasi pada sumbunya selama 6,4 hari, periode orbitnya selama 248 tahun, suhu permukaannya negatif 228 derajat Celcius, jarak rata-rata dari matahari 40,8 SA. Dan itu tadi adalah salah satu contoh planet kerdil. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menunjukkan ciptaan saya yang bernama PXF79. Perkenalkan, ini adalah PXF79. PXF79 ini diciptakan khusus untuk misi menuju Mars, bukan sebagai kendaraan peluncur luar angkasa ya. PXF79 ini, atau juga bisa disebut dengan Phoenix ini, menggunakan material dasar Thermal Protection System atau TPS yang dapat menahan pada saat suhu panas maupun dingin. Material ini memiliki karakteristik isolator dengan jangkauan suhu mulai dari negatif 121 derajat Celcius hingga mencapai 1649 derajat Celcius.
Sesuai dengan namanya, Phoenix yang berarti burung, didesain seperti burung yang memiliki satu sayap di tiap sisinya. Bahan bakar utamanya adalah metana, namun sayangnya Phoenix ini hanya dapat menampung 2 orang saja. Cukup sekian penjelasan mengenai tata surya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tulisan dalam video ini. Wassalamualaikum.